Selamat pagi para pemirsa, para penonton musafir yang dikasihi Kristus. Bersama saya, Pastor Romaldus Nairun CMF, kita akan mendengarkan khotbah ini. Marilah kita memulai renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengundang kami untuk menghadiri perjamuan surgawi. Engkau menghendaki kami untuk menyiapkan diri agar pantas dalam pesta perkawinan tersebut. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu menghadiri pesta itu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh persiapan. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, "Katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini." Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini." Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-28. Bacaan-bacaan suci pada hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6 sampai 10.
Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 20. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 20. Dalam bacaan pertama pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan tentang perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan digambarkan sebagai perjamuan yang membahagiakan, perjamuan yang menggembirakan, dan perjamuan penuh persaudaraan. Kenapa digambarkan perjamuan yang penuh kegembiraan? Karena perjamuan Tuhan menghadirkan segala bangsa, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan perjamuan Tuhan, kita akan menerima kebahagiaan dan juga dalam suasana persaudaraan. Allah akan menyiapkan makanan yang paling baik, yaitu makanan dari sumsum dan juga anggur yang paling baik, yaitu endapan anggur yang paling disukai oleh orang-orang Israel pada waktu itu, dan mungkin paling disukai oleh kita semua pada waktu sekarang. Dalam perjamuan Tuhan, digambarkan bahwa Tuhan akan membuka selubung. Tuhan akan membuka selubung, maksudnya bahwa Tuhan akan membuka penghalang-penghalang yang menghalangi kita dengan Tuhan sendiri. Dan juga setiap tangisan dihapuskannya, setiap air mata dihapuskan Tuhan, dan tidak ada lagi ratap tangis di dalam perjamuan tersebut. Inilah gambaran dari Nabi Yesaya mengenai perjamuan Tuhan dalam bacaan pertama pada hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini digambarkan perjamuan Tuhan, digambarkan sebagai seorang raja yang menyiapkan pesta perkawinan, di mana raja tersebut menyebarkan undangan. Tetapi apa yang terjadi? Ada begitu banyak orang yang tidak mau menghargai undangan tersebut. Ada begitu banyak orang yang tidak mau menghadiri undangan tersebut. Kemudian raja itu mengatakan, undanglah orang-orang yang berada di jalan-jalan, yang ada di pasar-pasar, supaya perkemah ini dapat menjadi penuh. Tapi apa yang terjadi ketika raja itu melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta, maka dia mengeluarkan orang tersebut dari perjamuan tersebut. Dan dalam bacaan kedua pada hari ini digambarkan tentang bagaimana Paulus ketika berada di penjara sungguh-sungguh menghargai apa yang dilakukan oleh umat-umat di Filipi. Mereka memberikan segala sesuatu kepada Paulus. Ini merupakan kepedulian umat-umat di Filipi kepada Paulus. Apa yang menjadi pesan penting dari bacaan-bacaan suci ini kepada kita? Bacaan-bacaan pertama dan bacaan Injil sebenarnya bunyinya yang sama, menggambarkan peristiwa perjamuan Tuhan. Peristiwa perjamuan digambarkan seperti perjamuan perkawinan, dan seorang raja mengundang umatnya untuk hadir dalam perjamuan tersebut. Digambarkan tadi bahwa perjamuan tersebut dihadiri oleh setiap orang yang mengalami kegembiraan, dan perjamuan tersebut mengalami kelimpahan. Apa yang menjadi pesan penting bagi kita dalam kehidupan kita setiap hari? Hal menghadiri undangan, hal menghadiri pesta, atau juga hal di mana kita mengundang atau mengundang untuk menghadiri pesta bukan merupakan hal yang baru bagi kita. Ada begitu banyak hal yang kita siapkan untuk menghadiri pesta tersebut. Kita harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita untuk menghadiri pesta tersebut. Kita harus meninggalkan halangan-halangan untuk menghadiri pesta tersebut. Apalagi pesta itu diundang oleh orang-orang yang sangat penting, oleh orang-orang yang sangat berharga bagi kita. Pasti kita akan berusaha untuk menghadirinya. Apa yang kita harus disiapkan untuk menghadiri pesta tersebut? Hal yang perlu dipersiapkan adalah hati kita, pakaian kita, keterbukaan kita untuk menghadiri pesta tersebut. Tadi digambarkan bagaimana seorang itu dengan pakaian pesta menghadiri pesta tersebut. Ini mau menggambarkan bagaimana hati kita terbuka, bagaimana kita bersiap-siap untuk menghadiri pesta tersebut. Perjamuan surgawi yang digambarkan dalam bacaan pertama, dalam bacaan Injil adalah
untuk kita semua. Kita semua diundang untuk menghadiri perjamuan tersebut. Hal yang terpenting bagi kita adalah kesiapsediaan kita untuk menghadiri perjamuan tersebut. Ada begitu banyak undangan bagi kita, melalui para nabi, melalui para rasul, dan melalui setiap orang yang mengundang kita untuk hadir dalam pesta tersebut. Ya, ini mau menggambarkan kepada kita bahwa Allah peduli kepada kita semua. Allah sungguh-sungguh menghargai kita semua dan mengundang kita semua untuk hadir dalam perjamuan tersebut. Tetapi apa yang terjadi, seringkali kita tidak peduli terhadap undangan Tuhan. Seringkali tidak peduli terhadap undangan Tuhan, dan kita kadang-kadang membuat alasan-alasan untuk tidak menghadiri undangan Tuhan. Hal yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadiri undangan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan pestanya. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan begitu banyak hal agar kita bisa mengambil bagian dalam undangan tersebut. Seperti dalam sebuah lagu di Mada Bakti dinyanyikan, Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta perjamuan ini. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan, agar setiap orang bisa menghadiri undangan tersebut. Ya, setiap hari Minggu kita diundang untuk menghadiri pesta perjamuan Tuhan. Kita diajak untuk menghadiri undangan itu dan menyiapkan diri dengan berpakaian yang pantas, berpakaian pesta. Tetapi seringkali kita membuat alasan untuk tidak bisa menghadirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan, di mana Tuhan selalu mengundang kita untuk hadir dalam perjamuannya, di mana kita juga diundang untuk selalu siap sedia dalam undangan Tuhan. Kita seringkali menyangkal undangan Tuhan oleh karena kesibukan kita, oleh karena begitu banyak kesulitan kita. Kita sadar bahwa Tuhan selalu mengundang kita. Apakah kita sungguh siap sedia untuk menghargai undangan Tuhan? Apakah kita sungguh siap sedia untuk hadir dalam pesta Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan ini yang saya berikan kepada kita semua. Kiranya kita mampu menyiapkan diri untuk hadir berhadir dalam undangan Tuhan. Kiranya kita menyiapkan diri untuk peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan bantuan kita dalam kehidupan setiap hari. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami untuk menghadiri pesta perjamuan, dan Engkau menghendaki kami untuk siap sedia agar pantas menghadiri pesta perjamuan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan kami dari alasan-alasan yang kami buat, menjauhkan kami dari kepentingan diri kami sendiri, agar kami juga pantas untuk menghadiri pesta perjamuan-Mu. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam.
tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karya